Selamat pagi, Shalom. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang sudah saya persiapkan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ini merupakan masa-masa Prapaskah atau minggu-minggu sengsara. Kita sudah memasuki minggu-minggu sengsara, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan peristiwa Paskah. Oleh sebab itu saya rindu kita bersama-sama pada pagi hari ini membaca satu bagian firman Tuhan yang sekiranya akan mempersiapkan kita juga di dalam menyambut peristiwa Jumat Agung dan juga Paskah. Jika sudah mendapatkannya, kita akan bersama-sama memperhatikan di dalam Alkitab kita. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di pasal 12 kitab Injil Yohanes yang sudah kita baca, itu ada kaitannya atau ada hubungannya dengan Injil Yohanes pasal 11 atau perikop di atasnya yang mengisahkan kepada kita tentang bagaimana Lazarus dibangkitkan. Jadi Lazarus, Maria dan Marta ini adalah 3 bersaudara, kakak adik seperti itu. Keluarga ini sangat dekat dengan Yesus. Mereka mempunyai satu hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan Yesus pun sangat mengasihi Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, kalau kita memperhatikan di pasal sebelumnya, di pasal 11, di situ ada satu peristiwa yang tentunya kita sudah ketahui bersama-sama, yaitu peristiwa bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi pada waktu itu Lazarus sakit, Maria dan Marta mengabarkan berita tentang sakitnya Lazarus kepada Tuhan Yesus dan berharap supaya Yesus segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Tuhan Yesus tidak segera mengunjungi Lazarus yang sudah meninggal, Marta dan Maria. Tetapi Tuhan Yesus sengaja menunggu beberapa waktu kemudian baru Yesus datang untuk mengunjungi Maria dan Marta. Pada waktu itu dikatakan oleh firman Tuhan, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Jadi 4 hari sudah dimakamkan, baru Tuhan Yesus datang dan terjadilah peristiwa di mana Yesus membangkitkan Lazarus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dicatat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Dan setelah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, maka dikisahkan di dalam Yohanes pasal 12 ini,
Bagaimana Yesus kemudian mampir lagi datang kembali ke desa Betania untuk mengunjungi keluarga Lazarus, Marta, dan Maria. Ya, dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Yesus diterima di tengah-tengah keluarga ini. Keluarga ini kemudian menjamu Tuhan Yesus. Duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Di situ juga ada Lazarus, ya, dikatakan bahwa Lazarus yang tadinya sudah dibangkitkan itu duduk bersama-sama untuk makan di dalam perjamuan dengan Tuhan Yesus. Dan peristiwa itu terjadi 6 hari sebelum Paskah. Ya, kita ketahui bersama juga bahwa Paskah dalam pemahaman orang-orang Yahudi, Paskah pada waktu itu bukan atau tidak berbicara tentang nanti Yesus akan disalibkan, mengalami penderitaan, kemudian akan mati, lalu dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit. Tapi Paskah dalam konteks pemahaman orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka merayakan bagaimana peristiwa mereka itu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Peristiwa Paskah inilah yang dirayakan, menjadi tradisi yang dirayakan oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Nanti ketika Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami jalan Via Dolorosa, penderitaan itu, kemudian mati. Nah, setelah itulah kemudian Paskah dalam konteks iman Kristen, iman yang kita pegang saat ini, yaitu peristiwa di mana Yesus mati dan bangkit bagi kita. Itulah peristiwa Paskah. Ya, seperti itu sedikit latar belakang yang bisa saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini supaya kita memahami konteks firman Tuhan ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga perlu memahami siapa sebetulnya Lazarus, Maria, dan Marta. Tadi saya sudah sempat mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dan dikasihi oleh Yesus. Lazarus adalah orang yang dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari dia meninggal. Maria adalah saudara perempuan dari Lazarus, orang yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni dalam bagian firman Tuhan ini, ya. Kemudian Marta adalah saudaranya mereka juga, saudara perempuan dari Lazarus dan Maria yang melayani Tuhan Yesus. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang benar-benar cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, satu keluarga yang sangat ideal tentunya, ya. Di mana keluarga ini semuanya mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, mau berkorban untuk Tuhan dan melayani Tuhan juga. Kemudian kita lihat juga tokoh yang lain di dalam bagian firman Tuhan ini adalah siapa Bapak Ibu kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini? Ada Yesus tentunya, ada Lazarus, Marta, Maria, dan juga ada Yudas, ya, Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini dia berasal dari desa Iskariot. Makanya namanya disebutkan Yudas Iskariot, ya, karena dia memang berasal dari satu desa yang bernama Iskariot di wilayah Yudea. Yudas ini adalah salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus, salah satu dari 12 murid Tuhan, dan dia dipercaya menjadi bendahara dari kelompok para murid ini, memegang uang kas dari mereka. Tetapi disebutkan juga bahwa karakter, ya, ini karakter dari Yudas, dia adalah seorang yang cinta uang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita membaca tadi, Bapak Ibu memperhatikan dengan baik, dikatakan oleh Alkitab bahwa ia adalah seorang pencuri. Ya, seorang pencuri yang sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Jadi berbicara tentang korupsi, tentang bendahara yang ngambil uang itu sudah terjadi sejak zamannya Tuhan Yesus, ya. Bahkan karena saking cinta uangnya, dia sendiri pada akhirnya menjual Yesus seharga 30 keping perak. Nah,
karakteristik dari Yudas, ya, Yudas Iskariot ini. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang berada di dalam kisah di dalam Yohanes pasal 12 ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini juga bahwa ada peristiwa yang terjadi di dalam konteks firman Tuhan ini, ya. Kalau kita memperhatikan di sini ada ada peristiwa yang terjadi di situ. Yang pertama saya catat di sini setidak-tidaknya ada 4 peristiwa yang terjadi, yaitu yang pertama Yesus datang ke Betania. Betania ini adalah satu desa kecil juga di dekatnya Yerusalem, dan Yesus mampir ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus di situ untuk berjumpa dengan keluarga ini dan duduk makan bersama-sama dengan mereka dalam satu perjamuan. Lalu peristiwa yang kedua, diadakan perjamuan untuk Yesus dan Lazarus turut makan dengan Yesus. Peristiwa yang ketiga yang terjadi di sana di dalam konteks firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Maria kemudian mengambil setengah kati. Setengah kati itu tadi malam saya coba browsing dan saya menemukan bahwa setengah kati itu kurang lebih 300 gram atau 0,3 kilogram minyak narwastu murni. Ini peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 12. Di dalam perjamuan itu Maria kemudian mengambil setengah kati 300 gram dari minyak narwastu murni. Dikatakan minyak narwastu murni ini sangat mahal harganya Bapak Ibu, ya. Karena memang proses pembuatannya yang sulit dan sangat langka sehingga minyak ini sangat mahal harganya. Dia mengambil minyak itu lalu meminyaki kaki Yesus, kemudian menyekanya dengan rambutnya. Itu peristiwa lain yang terjadi di dalam konteks firman Tuhan ini. Lalu peristiwa yang berikutnya ketika melihat Maria mengambil minyak narwastu murni, kemudian mengurapinya, meminyakinya pada kaki Yesus. Lalu Yudas ini kemudian memberikan kritik kepada tindakan dari Maria. Ya, Yudas kemudian berkata kepada Maria bahwa mengapa minyak yang sangat mahal itu dihambur-hamburkan, dibuang-buang dengan sia-sia. Kita melihat pemahaman dari Yudas di sini, ya. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah satu hal yang sia-sia. Padahal tidak seperti itu menurut pandangan dari Yesus. Nah, inilah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah dari seorang yang notabene adalah murid Yesus, yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, yang setiap saat, ya, kesehariannya itu bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama-sama dengan Tuhan, tapi melihat pengorbanan atau pelayanan yang dilakukan oleh Maria itu sebagai satu hal yang percuma, sebagai satu hal yang sia-sia, sebagai satu hal yang untuk apa? Tidak ada gunanya. Karena itu tadi latar belakang atau karakter dari Yudas yang cinta uang dan seorang pencuri, ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Yudas kemudian mengkritik tindakan dari Maria. Di dalam ayat yang kelima dia mengatakan kepada Maria dan orang-orang pada waktu itu, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 300 dinar itu adalah upah dari seorang pekerja pada waktu itu selama 1 tahun. Ya, jadi itu gajinya seorang pekerja selama 1 tahun dia bekerja, yaitu 300 dinar. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat, mau browsing, mau mencari, 300 dinar itu kurang lebih harganya 1.700.000 sekian. Memang cukup mahal, ya, cukup mahal. Oleh sebab itu Yudas ini mengkritik Maria dengan mengatakan seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang kelima itu, ya. Perkataan dari Yudas ini Bapak Ibu, ketika kita menelisik, ketika kita membaca, kira-kira baik apa enggak? Menurut Bapak Ibu, kira-kira baik apa enggak di dalam ayatnya yang kelima?
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kelihatannya baik, kelihatannya peduli dengan orang-orang miskin, kelihatannya care ya dengan orang-orang yang tidak punya, dengan orang-orang yang miskin. Tetapi apakah sebetulnya hatinya memang seperti itu? Yang kelihatan baik belum tentu benar. Ya, sekali lagi, yang kelihatan baik itu belum tentu benar. Karena ada motivasi yang terselubung di balik kebaikan atau di balik kata-kata yang kelihatannya positif, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang kelihatannya juga rohani. Ya, kenapa kok uang itu tidak diberikan saja? Dijual minyaknya, dapat uang dan diberikan kepada orang-orang miskin. Mungkin itu lebih berguna daripada dihamburkan di bawah kaki Yesus. Nah, kurang lebih seperti itulah pemahaman dari si Yudas ini ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di sini bahwa apa yang dipikirkan oleh Yudas itu ternyata bertentangan dengan apa yang penilaian dari Yesus yang Yesus berikan kepada Maria. Nah, kita melihat juga di sini bahwa kenapa Maria melakukan ini, kenapa Maria kemudian mengambil minyak narwastu yang murni itu, lalu meminyaki kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, dikatakan seperti itu. Nah, tradisi sebetulnya ya, tradisi untuk mengurapi kaki ini memang tradisi dari orang-orang Israel juga. Ya, kalau kita membaca perjamuan makan bersama Yesus dengan para muridnya, Yesus juga membasuh kaki para murid. Nah, ini adalah satu tradisi sebetulnya yang dilakukan oleh bangsa Israel ya untuk mengurapi atau untuk membasuh kaki seseorang. Dan itu ada maknanya. Jadi tidak hanya asal, tidak hanya sembarangan, tetapi itu semua ada maknanya dari membasuh kaki orang lain, membasuh kaki seseorang. Apalagi yang dibasuh ini adalah kaki Tuhan Yesus. Ya, bukan sembarangan tindakan yang dilakukan oleh Maria. Nah, yang memotivasi Maria ketika dia mengurapi Yesus di sini adalah kira-kira karena apa Bapak Ibu? Tindakan yang dilakukan oleh Maria. Dia mengurapi kaki Yesus yang sebentar akan mati. Ya. Kira-kira itu menunjukkan tindakan apa? Tindakan seseorang yang rela melakukan seperti itu menunjukkan bahwa dia punya kasih. Benar ya? Dia punya kasih yang besar kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena dia tahu ya Yesus ini siapa. Dia menunjukkan kasihnya yang begitu kasih yang begitu rela berkorban. Kasih yang disertai dengan suatu pengorbanan di situ. Ya. Itu tindakan yang dilakukan oleh Maria. Maria juga menunjukkan penghormatannya kepada Yesus. Kemudian Maria juga melakukan sesuatu yang menurut Maria mungkin adalah hal yang ini loh yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Sesuatu yang terbaik yang bisa Maria lakukan, yang bisa Maria persembahkan kepada Tuhan. Maria kasih sesuatu yang betul-betul dia punya, yang betul-betul dia persembahkan dengan baik sebagai wujud kasihnya kepada Allah, sebagai satu wujud penghormatannya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Maria. Jadi Maria tahu mempersembahkan yang terbaik. Tadi saya belum sempat menyebutkan temanya. Temanya saya tadi membuat satu tema yaitu persembahan yang terbaik. Dan dari Maria inilah nanti kita belajar bagaimana kita juga nantinya bisa tahu mempersembahkan
sesuatu yang terbaik, sesuatu yang mungkin bisa Bapak Ibu dan saya lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun harganya mahal, ya, sekalipun itu Maria mungkin bekerja selama 1 tahun untuk mengumpulkan 300 dinar itu, kemudian membeli minyak narwastu itu, sekalipun dia mengorbankan itu semua, tetapi tidak ada rasa penyesalan. Benar ya? Kalau di dalam kitab tadi yang kita sudah baca itu tidak ada indikasi bahwa Maria itu menyesal telah memberikan tindakan yang terbaik, telah memberikan minyak narwastu murni. Tidak ada rasa penyesalan di situ Bapak Ibu. Oh iya ya, kok tadi aku menghambur-hamburkan uang ya, menghambur-hamburkan minyak itu ya. Toh enggak ada gunanya, apalagi dia dikritik juga oleh Yudas. Tidak ada indikasi Maria itu menyesal ketika dia telah mempersembahkan minyak narwastu murni itu, mengurapi kaki Yesus. Ya, karena itu tindakan itu Maria lakukan karena memang didorong oleh rasa cinta kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, berbeda tadi ya dengan Yudas. Ya. Berbeda tadi dengan sikap yang diambil oleh Yudas Iskariot. Seharusnya kalau melihat tindakan yang dilakukan oleh Maria seperti itu sebagai muridnya Tuhan, sebagai pengikutnya Tuhan, seharusnya Yudas itu memberikan dukungan. Harusnya, idealnya seperti itu. Betul ya. Seharusnya dia melihat apa yang dilakukan oleh Maria itu, kemudian Yudas berkata memberikan dukungan. Oh ya, Maria ini sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Maria. Tetapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak, karena memang karakternya Yudas yang memang seperti itu. Dan semoga karakter Yudas ini tidak ada pada diri kita masing-masing. Amin. Ya. Nah, itu perbedaan antara sikap, motivasi dari Maria dan juga dari Yudas Iskariot. Nah, kalau Maria memiliki hati yang tulus, maka Yudas ini motivasinya salah. Motivasinya bengkok. Ya mungkin dia juga sudah dipengaruhi juga oleh iblis, ya, karena Yudas yang pada akhirnya berkhianat dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Hatinya tidak tulus. Dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ini perbedaan antara Yudas dan Maria. Kalau Maria mempunyai hati yang baik, hati yang murni, hati yang penuh dengan cinta kasih kepada Yesus, hati yang rela berkorban, maka Yudas di sini kita lihat bahwa dia jauh dari itu semua, berbanding terbalik. Seorang pencuri, cinta uang, motivasinya tidak baik, kelihatannya rohani, kelihatannya baik, kelihatannya peduli, tapi sesungguhnya tidak. Ya, itu dari seorang Yudas Iskariot ini. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira dari bagian-bagian yang sudah saya sebutkan ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Apalagi di dalam mempersiapkan diri kita masing-masing di masa-masa prapaskah ini, di minggu-minggu sengsara ini, biarlah kita juga belajar untuk mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya, kita tahu Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita telah melakukan segala yang terbaik di dalam hidup kita. Bahkan pengorbanannya itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Pengorbanannya itu tidak dapat kita beli dengan uang. Pengorbanannya itu tidak dapat dibandingkan dengan emas, perak, harta kekayaan di dalam dunia ini. Sekalipun apa yang dilakukan Yesus itu diberikan juga pada kita, akhirnya anugerah itu kita terima secara cuma-cuma. Gratis tapi bukan gratisan. Gratis tapi bukan murahan. Satu pengorbanan yang Yesus lakukan untuk menebus, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya.
di dalam mempersiapkan diri kita. Minggu-minggu Prapaskah ini kurang berapa minggu lagi ya, kita akan masuk dalam Jumat Agung, kemudian kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Mari kita juga mempersiapkan hati kita dengan baik, Bapak Ibu ya. Mari kita juga belajar dari Maria, supaya kita juga tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dengan tidak eman, dengan tidak merasa apa yang dilakukan itu sebagai satu hal yang sia-sia. Ya, tapi kita tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan periksa juga motivasi kita dalam memberi. Periksa juga motivasi kita dalam melayani. Periksa motivasi kita juga dalam datang beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan itu motivasinya apa sih? Supaya tidak ditanya Pak Adi. Atau karena memang kita rindu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, ataukah memang kita rindu diberkati oleh Tuhan, hanya berkatnya saja yang kita cari, atau bagaimana? Mari kita cek kembali apa yang menjadi motivasi kita di dalam segala hal yang kita lakukan. Baik ketika kita beribadah, melayani, kita memberikan persembahan dan lain-lain, supaya motivasi kita itu benar-benar motivasi yang baik dan motivasi yang benar tentunya di hadapan Tuhan. Bukan motivasi seperti Yudas. Jangan lagi ada Yudas-Yudas pada masa kini. Cukup satu Yudas saja ya Bapak Ibu ya, yang ada di dalam Alkitab ini. Cukup satu Yudas saja yang menjual Yesus, berkhianat kepada Tuhan, yang kelihatannya baik tapi sesungguhnya tidak. Cukup satu Yudas ini saja. Ya, dan marilah kita belajar juga untuk menjadi Maria. Ya, yang tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang memberikan persembahan dengan tidak eman, tidak memperhitungkan segala yang dikerjakan. Pokoknya dia tahu itu yang terbaik. Itulah yang diberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik seperti Maria memberi untuk Tuhan. Memberikan penghormatan dan kasih kepada Yesus yang telah berkorban bagi kita. Kemudian mari kita juga mengevaluasi diri dan hati kita kembali. Apakah motivasi kita sudah betul, sudah benar, ataukah motivasi kita yang kita lakukan itu adalah satu hal yang terselubung. Motivasi yang tidak benar, yang tidak murni, dan yang tidak tulus. Nah, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Saya rindu berharap bahwa baik saya sendiri secara pribadi maupun kita semua Bapak Ibu, mari kita benar-benar mempersiapkan diri kita juga. Minggu-minggu sengsara ini menjadi waktu di mana kita kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang bagaimana Yesus berkorban bagi Bapak Ibu dan saya, supaya cinta kita kepada Tuhan itu semakin bertambah seperti cintanya Maria. Ya, ini saya yakin yang bernama Maria di sini juga karakternya harus sama dengan Maria yang ada di dalam Alkitab. Amin ya Bu Maria ya. Amin. Menjadi seorang yang sangat cinta Tuhan, menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan, yang mau berkorban untuk Tuhan. Dan bukan hanya yang bernama Maria saja, tetapi untuk kita semuanya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu, yang mengasihi Tuhan kita dengan sungguh, yang cinta Tuhan, mau berkorban. Apa saja yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan, mari kita lakukan itu. Karena sudah ada contoh yang jelas bagi kita. Memberikan pengorbanan, rela berkorban tanpa orang Jawa bilang eman-eman. Ya, dia lakukan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Yesus telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Maka marilah kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Itu kata-kata hari ini. Ya, kalau ada di dalam
di medsos gitu ya, biasanya kata-kata hari ini apa Bu? Kalau saya biasanya ditanya juga di sekolah, kata-kata hari ini Bu. Nah, saya biasanya kasih kata-kata yang singkat, padat dan jelas seperti itu ya. Jadi kata-kata hari ini seperti itu. Kalau Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya, maka marilah kita juga memberikan yang terbaik untuk